Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah malam hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan kajian tematik. Tema kita adalah prinsip-prinsip Al-Quran yang ditinggalkan umat hari ini. Sekarang masuki prinsip yang ke-13, yaitu ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum membahas tema ma'iyatullah yang nanti akan ada tiga sub poin, ya, ada 3 poin. Ada beberapa catatan penting yang harus kita fahami dan yakini sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukmin yang beriman kepada Allah dan beragama Islam dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita dalam kehidupan ini. Pertama, alam jagat raya ini ciptaan Allah dan milik Allah semata, serta kendalinya hanya di tangannya. Jadi nggak ada yang bisa ngacak-ngacak alam ini semaunya dia, nggak bisa. Kalau ada yang mengatakan, oh itu orang kafir seenak-enaknya membunuh kaum muslimin di Palestina, di mana-mana, kan, itu bukan berarti Allah tidak mampu melawan mereka. Itu ujian bagi kita, bagi kaum mukmin, dan itu yang proses yang harus kita lewati. Di antara sebagian sebabnya karena kita juga, karena kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Setelah Allah bercerita panjang tentang proses penciptaan alam, berbagai macam makhluknya, lalu Allah jelaskan ayat 102 surat Al-An'am ini, itulah Allah, Tuhan pencipta kamu, tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, pencipta tunggal segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Yang poin kedua adalah sesuai kehendak Allah, Allah berjanji membela dan memenangkan kaum mukmin. Nah, kembali lagi, kenapa kaum mukmin sekarang tidak menang? Ya kan? Secara umum, ya, kalau di Suriah udah menang insyaallah. Di Palestina itu udah menang insyaallah sejak tahun 2007. Setelah menguasai Gaza, sampai hari ini nggak bisa diambil oleh Israel. Secara kasat mata memang kita kalah, tidak dibela Allah, tidak dimenangkan Allah. Padahal janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 5251, Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Tuh, siapa saja orang beriman, kan? Sepanjang kenabian ini, kerasulan ini, sejak dari Nabi Nuh alaihissalam atau sejak dari Nabi Adam alaihissalam, kami pasti menolong rasul-rasul kami dan orang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan pada hari kesaksian, yaitu hari kiamat nanti. Jadi 2 kali pertolongan Allah kepada kita, di dunia dan di akhirat. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang zalim, baik dalam konteks kemusyrikan maupun dalam konteks kejahatan, ya, argumen-argumen yang mereka bawa nanti, macam-macam argumen mereka itu. Ada yang minta kembalikan lagi ke dunia, ada yang merasa menyesal, ada yang minta jadikan saja tanah, macam-macam.
Argumen-argumen permintaan-permintaan tidak berlaku lagi, tidak diterima Allah di saat itu. Bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat tinggal yang sangat buruk. Ketiga, kemenangan kaum mukmin di akhir zaman suatu kepastian dari Allah Ta'ala dan kabar dari Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu kita, di akhir zaman ini umat Islam akan menang kembali, akan istilahnya menjadi ustadziyatul alam, atau bisa juga menjadi khalifah di atas muka bumi ini, akan menang. Ada hadis yang panjang terkait dengan umur umat Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan fase kenabian, habis itu fase khilafah rasyidah, habis itu fase mulkan ad, habis itu fase mulkan jabriyah, sekarang ini nih, ya detik-detik terakhir insyaallah ini. Habis itu adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah, summa sakat, kemudian Nabi enggak bicara lagi. Ulama menyimpulkan akhir periode umat Islam itu, atau periode umat Islam dimulai dengan nubuwah, ditutup nanti dengan khilafah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Allah juga menjelaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Surah An-Nur ayat 55. Allah berjanji kepada orang mukmin langsung nih, enggak via Rasul lagi. Janji kepada orang mukmin yang mana? Yang beramal soleh. Orang mukmin yang banyak amal solehnya. Ya, amal soleh yang terkecil itu menyingkirkan duri dari jalan. Dan amal soleh terbesar itu jihad fisabilillah. Al jihadu zarwatu sanamil Islam, puncak ketinggian Islam. Apa janji Allah? Allah akan menyerahkan bumi ini kepada mereka. Berarti jadi penguasa kalau bahasa politiknya dia. Kalau bahasa Al-Bana itu indah sekali, ustadziyatul alam. Ya, jadi dia ustadziyatul alam. Kama sakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana juga Allah telah menjanjikan kepada orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, zaman dahulu. Yang paling fantastik itu di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Daud, ya, di zaman Nabi Sulaiman. Luar biasa. Ya. Dan Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka. Artinya agama yang akan menjadi Islam, yang akan menjadi way of life kita. Makanya sekarang tuh dunia ini kalang kabut setelah Hayat Tahrir Syam menang di Suriah. Dunia kalang kabut sekarang. Takut betul mereka kalau mereka nanti menerapkan syariat Islam. Waliyumakkinanna lahum dinahum allazi irtadha lahum. Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhai, yaitu Islam. Wa raditu lakumul islama dina. Wa yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Allah akan ganti kepada mereka keamanan setelah ketakutan. Itu dirasakan betul di Suriah itu. Dulu enggak berani orang ngaji kayak kita begini di Suriah itu, langsung ditangkap. Bahkan ditemukan sekarang dokumen, saya lihat setebal ini nih, itu orang-orang yang rajin sholat subuh. Orang-orang berjenggot. Itu daftarnya di Bashar Assad, di tentara intel-intel itu. Tebal ini ditemukan di penjara Setnaya itu. Ya, ditulis di situ orang-orang yang rajin sholat ke masjid, khususnya sholat subuh. Nah, di sini nggak banyak sholat subuh karena takut kali ya. Ya kan? Di sana mah orang sholat aja. Ya'budunani, sehingga mereka fokus ibadah kepada saya. Jadi sistem Islam mutlak, totalitas dalam kehidupan mereka. Wala yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukan aku sedikit pun, baik dalam konteks akidah maupun konteks ibadah dan konteks muamalah. Jadi sistem yang berlaku totalitas Islam. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaihimul fasiqun. Siapa yang kafir setelah itu, mereka adalah orang-orang yang pendosa atau pembangkang. Nah, puncak kemenangan kaum mukmin akhir zaman yang dijanjikan Allah dan Rasul ini harus kita ketahui ya, bukan di Palestina, ya bukan di Suriah. Ya, Palestina, Suriah itu babak
pertengahan kalau saya lihat terus. Semifinal itu baru tuh. Ya kan? Finalnya itu nanti ada di wilayah Dabik namanya, Tol Amak, 45 kilo dari Aleppo ke arah perbatasan dengan Turki. Searchinglah di internet, nanti akan lihat hamparan besar di situ. Dalilnya banyak, di antaranya seperti yang saya kutip dari hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqum as-sa'atu hatta yanzil ar-Rumu bil a'maq aw dabik. Tidak akan kiamat dunia ini sampai bangsa Romawi turun ya ke a'maq atau dabik. Fayakhruju ilaihim jayshun minal Madinah min khiyari ahli al-ard. Lalu disongsong oleh pasukan dari kota Madinah. Al-Madinah ini banyak yang salah paham, dikira dari Madinah Munawwarah, bukan. Ini dari Madinah yang dijelaskan oleh hadis ya, fustatul muslimina yaumal malhamati, ya, pusat berkumpulnya kaum muslimin nanti, pasukan muslim pada hari malhamah itu ya, bil ghutah, namanya ghutah, ya kan. Ciri-ciri apa? Bijanib madinatin yuqalu laha Dimashq, di samping kota yang bernama Damaskus, dan saya sudah sampai ke situ. Jadi Damaskus ini kota, jadi seputar, hampir seputar Damaskus ini itu Ghutah namanya. Kemarin saya lihat di YouTube, udah mujahidin dari Ghutah itu udah luar biasa, udah sujud syukur mereka karena udah menguasai Ghutah, ya kan? Dan termasuk Damaskus. Nah situ pusatnya. Fa iza tasafu, ketika mereka saling berhadap-hadapan, qalatir Rum, bangsa Romawi ini berkata, khallu bainana wa bainal ladzina sabbu minna nuqatilum. Serahkan kepada kami orang-orang Eropa ya, yang sudah murtad ya, menurut mereka murtad, yang sudah bergabung dengan pasukan muslim ya, agar kami bunuh mereka. Fayaqulul muslimun, dijawab oleh kaum muslimin, la wallahi, demi Allah, la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, tidak akan kami serahkan saudara kami ke kalian, karena mereka sudah muslim. Sekarang kan ada beberapa mujahidin yang dinaikkan pangkatnya, sekarang dia jadi warga Suriah, langsung dikasih warga negara Suriah, itu jadi heboh juga sekarang itu. Ada yang dari macam-macam tuh, Dagestan, di mana-mana, yang non Suriah, karena mereka berjihad sejak 13 tahun yang lalu dan memang udah bertekad untuk tinggal di Suriah. Nah, kemungkinan juga ada orang Eropa nanti akan bergabung seperti ini nih, ya kan? Lalu terjadilah perang itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sepertiga umat Islam murtad, kabur, karena kabur dalam peperangan itu adalah dosa besar, at-tawalli yawmaz zahab. Sepertiga syahid, mereka adalah syahid yang terbaik ya. Dan sepertiga lagi inilah di tangan mereka dunia ini akan ditaklukkan, sehingga mereka menaklukkan Istanbul tanpa perlawanan. Ini kalau saya cerita panjang nih, kenapa Erdogan seperti itu, kenapa Turki seperti itu. Itu marhalahnya begitu. Kalau kita minta Erdogan jadi khalifah, buyar ini skenario Allah ini ya kan. Jadi dia itu, mereka itu semacam apa ya, yang menyiapkan suasana untuk siap betul nanti perang di Dabek ini. Nah itu banyak hadisnya ya. Jadi apa yang kita lihat di Suriah hari ini, hanya dengan 14 hari bisa menguasai totalit Suriah itu, dan Damaskus dikuasai dengan 6 hari. Ini ada kaitan dengan materi kita ini. Bahkan ada kota besar dikuasai cuma dengan 4 mujahid saja, penduduknya 2 juta. Dahsyat gitu. 4 orang saja mujahidnya bisa menguasai kota besar yang di sana puluhan ribu pasukan Asad itu, dari Rusia, dari Syiah, dari Lebanon, dari Iran, dari mana-mana yang mereka itu sadis sebelumnya, kabur tunggang langgang. Nah oleh karena itu, poin yang keempat yang harus kita pahami adalah bahwa kemenangan pun itu sesuai skenario Allah. Ya, timingnya, ya kan,
bahkan tempat-tempat terjadinya pusat-pusat perubahan dan kemenangan umat Islam itu. Jadi jangan ngotot kita. Saya lihat umat Islam ngotot, pengen jadikan Indonesia sebagai pusat kebangkitan Islam. Nggak bakal. Nggak ada nasnya, nggak ada. Mentalitasnya juga beda. Ya kan? Ustaziatul Alam itu beda mentalitasnya. Lihat sekarang Ahmad Asyara itu, Abu Muhammad Al-Julani itu umur 42 tahun baru. Lebih muda dari kita, Bapak Bambang. Jauh. Kita 60 tahun, ya kan? Itu lihat wibawanya. Dari seluruh dunia ini datang, itu manut dia itu gini. Sampai Menteri Luar Negeri Jerman itu, sampai Kanselir Jerman itu bilang, kalau saya lihat ini orang benar-benar rijal ini, benar-benar tokoh besar ini, dia bilang, yang luar biasa ini pengaruhnya nanti, ini powernya nanti ke depan. Itu orang kafir bilang begitu. Ya, jadi timingnya, persyaratannya itu harus kita ikuti sehingga timingnya pas gitu. Jangan mundur. Bisa nggak kemenangan mundur? Bisa kalau kita tidak punya persyaratan. Ya. Kalau Nabi percepatan kemenangannya. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, kemenangannya percepatan. Karena persyaratannya mereka full. Kayak perang Badar, percepatan. Kan Nabi dan sahabat tidak berniat untuk berperang kan, hanya manuver-manuver aja, ambil hartanya kabur, bawa balik ke Madinah sebagai balasan dari mereka merampas harta kaum mukmin ketika di Mekah. Itu aja. Tapi Allah benturkan karena menurut Allah adalah sudah timingnya sangat tepat. Ya, kayak Nabi diangkat jadi Rasul, itu juga. Ya, kayak Nabi diangkat jadi Rasul, timingnya Allah yang menentukan. Bahkan Nabi sendiri tidak menyadari bahwa dia akan diangkat jadi Rasul. Cuman dia punya kecenderungan orang-orang yang saleh dan muslih. Ketika dia melihat kaumnya kok begini-begini amat sih, apa sih solusinya? Nah, kira-kira gitu kan, udah sampai ke situ dia pikirannya. Bukan selangkah lagi, 100 langkah lebih maju dari kaumnya ketika itu. Nah, di antara syarat yang harus kita penuhi itu adalah ma'iyatullah. Ma'iyatullah. Bagaimana Allah mau bersama kita. Kita boleh mau bersama Allah, tapi Allah belum tentu mau sama kita. Ini dalam Al-Quran seru ini bicara ma'iyatullah. Dalam hadis juga begitu saya lihat. Fakta sejarahnya juga begitu. Baik kaum-kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW maupun di zaman Nabi SAW maupun setelah Nabi SAW. Nanti akan kita bahas sedikit fenomena atau fakta sejarah ma'iyatullah sepanjang sejarah umat manusia ini, sebelum Nabi, zaman Nabi, dan setelah Nabi, dan hari ini. Ya, hari ini yang kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, tentu timbul pertanyaan, apa sih penjelasan ma'iyatullah itu? Kalau saya memahaminya begini, ma'iyatullah itu ialah Allah mau membersamai kaum mukmin dalam gerak langkah hidup dan perjuangan mereka sebagai konsekuensi iman mereka kepada Allah. Jadi iman kepada Allah ini punya konsekuensi. Ya, kita harus berakidah yang lurus, kita harus ibadah yang lurus, ya kan? Beribadah yang benar, kita harus berjuang, harus berdakwah, harus berjihad. Nah, itu menerapkan hukum Allah. Ya, cita-cita kita iqamatuddin, menegakkan agama Allah, litakuna kalimatullahil ulya. Agama Allah ini yang tinggi. Itu tidak ada cita-cita lain duniawi yang lain. Itu konsekuensi kita iman kepada Allah dan Rasulullah yang membawa risalah Islam. Jadi Rasulullah itu kenapa disebut Rasul? Dia bawa risalah. Apa risalahnya? Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa dinil haq? Al-Islam. Dia yang mengutus Rasulnya yang membawa misi al-huda, Al-Quran, dan dinil haq, yaitu al-Islam. Sehingga apa? Kaum mukminin tadi ya, dalam menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama atau sistem hidup yang hak, itu dalam keyakinan, dalam amal perbuatan mereka berkewajiban mengamalkannya, mendakwahkannya kepada manusia
dan memperjuangkannya agar tegak di atas muka bumi sebagai sistem hidup kaum mukmin selama mereka hidup di dunia ini, agar lihat meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan ada lagi di kepala kaum mukmin itu selain Islam akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau masih ada berpikir begitu, Allah nggak mau sama kita itu. Nah, lalu bagaimana ma'iyatullah ini dalam aplikasinya, dalam konteks sehari-harinya? Ini berlaku untuk individu. Tanya individu, berlaku. Allah mau nggak sama kita? Berlaku dalam struktur keluarga. Keluarga kita mau nggak dibersamai oleh Allah Ta'ala dalam hidup ini? Berlaku dalam masyarakat yang lebih luas, dan berlaku dalam sistem pemerintahan atau negeri dan negara. Kalau lebih besarnya nanti dalam negara khilafah, itu lebih besarnya. Nah, jadi Allah tidak akan menunggu khilafah dulu baru dia mau bersama kita, enggak. Individu-individu, cerita-cerita individu-individu dalam Al-Quran seperti Luqman, seperti Zulkarnain, ya, luar biasa itu kan, seperti Maryam, seperti istrinya Fir'aun, ya, itu kan individu-individu. Karena mereka ma'iyatullah, Allah bersama mereka. Makanya lahir dalam diri mereka hal-hal yang mustahil menurut manusia. Ini kaitannya dengan materi bainal mumkin wal mustahil. Materi 20 tahun yang lalu itu kan, antara yang mungkin dan yang mustahil. Kalau kita mau merubah yang mungkin yang mustahil jadi mungkin, Allah harus mau bersama kita dulu. Itu persyaratannya yang harus kita cari. Apa syarat-syaratnya? Pertanyaannya di judul yang kedua, poin yang kedua, ada yang bersifat umum. Jadi Rasulullah ceritakan, kalau kalian mau dibersamai Allah, ini harus kalian lakukan. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Intinya apa? Intinya yang bersifat umum itu, kita harus menjalankan semua yang diwajibkan Allah dan Rasulullah kepada kita. Lah, lalu gimana? Harus ada ilmu dong. Ya kan? Ada ilmu Quran dan hadis kan? Kalau nggak tahu kita apa aja yang diwajibkan Allah. Saya pernah survei ya, dari barat sampai ke timur Indonesia ini, saya survei di kelompok pengajian kayak kita ini, rata-rata kelompok pengajian itu, maaf ya kalau saya salah ya analisanya, surveinya, itu baru memahami perintah dan larangan Allah itu 15-20%. 80%-nya mana? Ya karena nggak mau menuntut ilmu secara termanhaj, terstruktur, silabus. Ini problem. Termasuk yang di sekolah pun saya lihat, saya pelajari manhaj pesantren, manhaj universitas, Madinah, Al-Azhar saya pelajari, enggak menyampaikan kita kepada ini. Alim dalam satu ilmu usul fikih, tafsir, tapi enggak faham apa yang Allah wajibkan pada kita dan Rasulullah wajibkan pada kita. Saya menemukan bukunya dulu dicetak oleh GIP. Sempat saya beli dulu tuh. Jadi apa-apa yang Allah benci, bukunya 2. Apa-apa yang Allah sukai dan Allah benci dan Rasul ya, apa-apa yang Allah sukai dan Allah benci. Itulah perintah dan larangan kan? Kemudian ada buku keduanya, apa-apa yang Rasulullah sukai dan Rasulullah benci. Bukunya cukup tebal tapi 2 jilid gitu. Tapi ya untuk masuk surga kecil lah itu. Kalau jaminannya masuk surga kita ngikutin apa yang Allah sukai dan meninggal apa Allah benci kan, kecil lah itu. Orang untuk masuk neraka aja buang uangnya triliunan ya. Siang malam rapatnya, konspirasinya siang malam. Nah yang kedua, menjalankan semua yang disunnahkan Rasulullah. Maka jangan anggap enteng amal sunnah itu. Hadisnya ini riwayat Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, Abu Hurairah menjelaskan dari Rasulullah SAW, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, saya akan mengumumkan perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtuhu. Dalam lain ya,
Dalam riwayat lain ada perbedaan redaksi sedikit, wa ma taqarraba abdi ilayya ahabba ilayya, ada kata ahabbanya kan. Tidak ada cara hambaku dalam mendekatkan diri padaku yang aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ketika kita sholat kayak tadi, sholat maghrib ini wajib nih, ya Allah senang banget tuh sama kita tuh. Itu harus terasakan itu, ya kan? Artinya Allah takarrub, kita mulai takarrub pada Allah. Kan untuk kita dapat cinta seseorang kita harus mendekat kan? Nggak mungkin kita nggak dikenal, kita asing, tiba-tiba orang cinta sama kita. Nggak mungkin. Allah juga lebih dahsyat dari itu. Walillahil mathalul a'la. Allah nggak boleh contoh-contohkan ya. Tapi untuk mendekatkan faham. Jadi ketika kita puasa fardu, puasa wajib, Allah tuh senang banget sama kita. Karena hambaku mendekatkan diri kepadaku. Allah senang kalau kita mendekat diri kan? Allah senang kalau kita minta kan? Allah senang kalau kita mengeluh. Allah senang kalau kita cengeng sama dia kan? Kalau orang marah, orang kita cengeng, minta-minta, marah. Kalau Allah enggak. Nah, kemudian setelah itu apa? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibbah. Nih, apabila mana seorang hambaku terus menerus melakukan yang nawafil, yang sunnah, sampai aku cintai dia. Berarti takes time, kan? Untuk dapat cinta Allah itu perlu proses saat awal itu menjalankan totalitas apa yang Allah fardukan, baik fardu ain maupun fardu kifayah, dan itu sudah dijelaskan oleh ulama secara detail itu. Apa aja fardu ain, apa aja fardu kifayah, ya kan? Nah, kemudian setelah itu disambung dengan yang sunnah tadi sampai Allah cintai. Nah, ini rahasianya. Apabila aku cintai dia, fida ahbabtu kuntu sam'u alladhi yasma'u bi, aku yang menjadi telinga bila mana ia mendengar, wa basarul lati yubsiru bi, aku menjadi mata bila mana dia melihat, wa yadul lati yabtishu bi, aku menjadi tangan bila mana dia memukul. Maka wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Nabi hanya melemparkan pasir begitu saja menjadi topan, sehingga perang Ahzab enggak jadi perang, kalah. Ya, multinational, ya, kaum multinasional yang menyerang Madinah saat itu, Ghazwatul Ahzab. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku yang menjadi kaki bila mana ia berjalan. Imam-imam ulama-ulama kita, Imam Bukhari, Imam Syafi'i segala macam, Imam Ahmad, itu kalau kita lihat perjalanan menuntut ilmu mereka, menuntut ilmunya aja nih, ya, itu puluhan ribu kilometer. Nggak pernah lecet kakinya tuh, nggak pakai sepatu kayak kita, Adidas atau apalah namanya kan, nggak lecet kaki mereka itu. Mereka sendal-sendal kulit biasa aja itu. Karena kok bisa sampai nyebrang laut segala macam? Karena aku yang menjadi kaki bila mana ia berjalan. Wa iza sa'alani la u'tiyannah, kalau dia meminta pasti aku beri. Wa iza sta'adani la u'idannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi, dan seterusnya hadisnya. Nah, terkait dengan syarat khusus dijelaskan Al-Quran ada sekitar, ini yang ditemukan dalam Al-Quran saja ya, belum kita cari dalam hadis dan sebagainya, itu ada sekitar 12. Kita baca cepat aja ya, karena takut waktu nggak cukup. Pertama, syarat khusus itu kita harus jadi orang yang sabar, ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Sabar itu ada 4. Sabar kada qadhiyat ada 4. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, butuh kesabaran. Sabar menahan diri dari maksiat kepada Allah, butuh kesabaran. Sabar menghadapi cobaan-cobaan ujian dari Allah, baik fisik cobaannya, baik harta, baik anak, segala macam, sabar, ya kan? Sabar menghadapi kejahatan orang kafir. Jadi ternyata orang dalam Quran kita akan temukan tuh, la yadurrukum illa ada, orang kafir itu tidak akan memberikan mudarat kecuali kamu tuh jadi susah, ya kan? Emang susah, sabar menghadapi. Ya Allah, saudara-saudara kita di Gaza, ya, di Rafah, sekarang Jabaliyah, udah teruji kesabarannya. Saudara kita di Suriah udah teruji kesabarannya. Tapi sabar mereka nggak kayak kita sabar. Kalau kita kan anteng aja gitu kan, enggak. Sabar mereka dengan berikhtiar, berjihad, berdakwah, begini. Ya, ternyata 13 tahun tumbang juga tuh, ya, Bashar Assad itu.
Kemudian yang kedua dan ketiga, taqwallah dan ihsan. Ihsan ini dalam hadis katakan anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yar. Artinya semua ajaran Islam dijalankan dengan profesional, dengan memenuhi persyaratan dan rukun. Mau yang wajib maupun yang sunnah, itu namanya ihsan itu. Ya. Allah katakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Termasuk orang yang banyak infak disebut juga orang muhsin juga. Orang banyak berbuat baik disebut juga dengan muhsin. 4, 5, 6, 7 dan 8 dalam satu ayat. Menegakkan salat, membayar zakat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah yang sebelum Rasulullah, menolong mereka, yaitu menegakkan agama dan ajaran mereka, dan berinfak di jalan Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 12. Qala ta'ala wa qad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Ya, Allah mengambil janji dengan Bani Israel dan kami utus mereka dalam 12 kelompok, 12 naqib. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata mereka, inni ma'akum, saya akan bersama kamu. Kayak apapun kalian sekarang susah dijajah oleh Fir'aun yang sudah jahat 3 abad, kami akan bersama kamu dengan syarat la in aqamtumus shalah, kalau kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakah, kalian bayar zakat, wa amantum bi rusuli, kalian beriman dengan rasul-rasulku. Ternyata setelah Rasul Isa diutus, mereka enggak sebagian tidak beriman pada Isa kan. Setelah Rasulullah diutus, semua mereka tidak beriman kepada Rasulullah kan, Yahudi Nasrani itu. Kemudian wa azzartumuhum, kalian tolong mereka dan menegakkan agama Allah, wa aqradtumullah qarsan, kalian banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. 9, yang ke-9, jihad atau berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah atau melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam atau yang mereka melakukan agresi kepada negeri Islam. Ya. Makanya jihad menurut ulama ada 2 macam ya. Ada jihadud dafa', jihad membela diri. Yaitu kapan? Ketika orang musuh, orang kafir menjajah, menguasai negeri kita walaupun 1 jengkal. Jihad hukumnya fardu ain. Kemudian ada jihadut talab, jihad yang kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ketika kita berdakwah, kita diserang dan diperangi oleh orang kafir, jangan kabur, jangan dalam Al-Quran dikatakan jangan mundur, lawan, ya kan? Itu jihadut talab namanya, jihad kebutuhan. Ya. Nah, itu akan membuat membuat Allah mau bersama kita. Allah menjelaskan, izyuhi rabbuka ilal malaikati. Ini kapan terjadi ini? Ketika perang Badar. Ya, ingat ketika Allah memberikan wahyu kepada malaikatnya, apa isi pesannya? Anni ma'akum, saya bersama kalian. Karena dia berjihad kan. Fathabbitul ladzina amanu, tolong kokohkan, kuatkan hati orang-orang beriman itu. Dan saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'bah, saya akan lemparkan ketakutan dalam hati kaum kafir itu. Jadi Allah kalau sudah memenangkan kaum mukmin itu simple. Makanya tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia ini yang mukminnya itu menang ketika senjatanya lebih unggul dan ketika jumlahnya lebih banyak, itu nggak ada. Afghanistan contohnya, itu cuma 30.000 orang Taliban tuh. Sedangkan tentara Amerika ratusan ribu orang. Yang direkrut orang lokal, direkrut jadi tentara aja itu 600.000 orang. Lawan 30.000 orang. Sekarang HTS ini 30.000 orang. Padahal Syiah, tentara Syiah dari Iran, dari Hizbullah, dari milisia Syiah, Rusia sendiri, ya, itu mungkin lebih dari 1 juta orang. Dan mereka cuma 30.000 orang. Bahkan ada yang bisa menguasai kota cuma dengan 4 orang. Kenapa? Kalau Allah sudah bersama kita, gampang Allah menangkan kita. Allah lemparkan ketakutan ke dalam hati musuh, kabur mereka. Coba lihat waktu Amerika kabur kan, ayam bergelantungan di pesawat itu segala macam, kabur, ditinggalkan senjatanya bernilai 40 miliar dolar di luar dolar dan di luar tumpukan emas.
yang ditemukan oleh mujahidin. Senjata aja, makanya parlemen Amerika kan marah-marah itu. Ngapain aja tentara sono katanya, hanya bersedekah aja ngasih Taliban jadi nyangis musuh kita. Jadi gampang bagi Allah. Makanya saya enggak khawatir ya. Palestina sekarang dikuasai kecuali Gaza 1,3% luas itu. Setelah itu dibangun gedung-gedung macam. Iya, nanti orang kaum mukmin nanti. Ketika mereka kabur nanti, ketika hadis Nabi terbukti timingnya bahwa orang mukmin, orang Islam akan memerangi Yahudi kan, akan sampai mereka bersembunyi di balik pohon dan batu dan pohon pun berkata, wahai Yahudi, wahai Muslim, wahai Abdullah, Yahudi belakang saya, maka bunuh dia kan. Artinya apa? Sedikit sekali yang akan lolos orang Yahudi itu nanti. Dari 6 juta Yahudi yang ada sekarang di Palestina itu, yang akan lolos itu sedikit aja. Saya udah lihat tuh pohon-pohon gharqad itu. Karena pohon gharqad nggak mau bicara, karena dia pohon Yahudi. Artinya apa? Sedikit sekali nanti yang lolos dari kaum Yahudi, dari 6 juta orang itu insyaallah taala. Allah lempar ketakutan dalam hati mereka, selesai. Sebagaimana terjadi di zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Yang ke-10 ya. Yang ke-10 itu berdakwah kepada penguasa dan kaum yang zalim. Tuh, kita harus berani berdakwah. Kalau zaman sekarang mah gampang mah, lewat YouTube, lewat apa, sekarang begini ini udahlah. Penguasa zalim harus kita katakan, karena Rasul katakan apa? Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, jihad lisan yang paling afdal, maksudnya ulama bilang jihad lisan kan, yang paling afdal adalah mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini Allah melindungi kita ini. Apa dalilnya? Nih, ketika Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap kepada Fir'aun untuk mendakwahi mereka, bukan minta jabatan ya. Allah berfirman panjang ya dalam surat Taha ayat 42-47 ya, qala ta'ala idhhab anta wa akhuka, pergilah kamu dan saudaramu Harun bi ayati, dengan ayat-ayatku ini, wala taniya fi dzikri, jangan kamu lalai ya zikir padaku. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas, sudah jadi tagut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan oleh kalian berdua kepadanya dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia mendapat pelajaran dan takut kepada Allah. Qala, apa kata mereka? Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayata, ya Allah, kami berdua ini takut kepadanya, nanti dia bersemena-mena kepada kami dan melakukan perbuatan melampaui batas, bisa aja mereka bunuh kami. Apa jawab Allah? Qala la takhafa, Allah berfirman, jangan kalian berdua takut, inni ma'akuma, saya bersama kalian berdua. Udah, sudah ada jaminan begitu, ya pergi mereka kan, nggak ada lagi ditakuti. Asma'u wa ara, mendengar dan melihat. Jadi kadang-kadang kita ya nggak usahlah persoalan besar menghadapi Fir'aun, persoalan kecil aja kadang-kadang kita nggak yakin Allah bersama kita kan, atau kita mungkin merasa lebih pinter dari nggak melibatkan Allah Taala kan. Para Allah asma'u wa ara, saya mendengar dan melihat kalian, lakukan apa yang kalian mau, berdakwah itu nanti saya akan monitoring. Kira-kira begitu kan. Makanya nggak pernah sampai niat Fir'aun dan bala tentara untuk membunuh Nabi Musa kan. Kenapa? Karena ma'iyatullah. Nanti kita lihat. Kemudian yang ke-11, tidak merasa lemah saat menghadapi atau berperang dengan kaum kafir sehingga meminta damai. Jadi kalau berperang dengan orang kafir itu habis-habisan, jangan dikit-dikit damai, dikit-dikit damai. Allah nggak mau tuh bersama orang-orang seperti itu. Allah berfirman, fala tahinu, jangan kamu merasa lemah, wa tad'u ila salmi, lalu kamu mengajak orang berdamai, lawannya berdamai. Wa antumul a'launa, padahal kalian itu lebih tinggi. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum, Allah bersama kamu. Masya Allah ya. Sudahkah kita merasakan kebersamaan Allah itu dalam semua gerak-gerik kehidupan kita, dari yang kecil sampai yang besar? Ini pertanyaan besarnya. Kalau mau merasakan, jalanin syarat-syaratnya ini, insya Allah kita akan rasakan. Surat Muhammad
Yang kedua, selalu merasa dibersamai dan dimonitor oleh Allah Ta'ala, atau disebut dengan muraqabatullah. Nah, kita juga harus merasa. Makanya salah satu cara tazkiyatun nafs ya adalah muraqabatullah. Bagaimana diri kita mau bersih? Yaitu ketika kita merasa dimonitor Allah. Mau begini haram, mau begini Allah nggak suka. Jadi kita terfokus kepada yang Allah suka aja udah. Kenapa? Karena kita merasa dimonitor oleh Allah Ta'ala. Qala ta'ala huwa alladhi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma istawa al-'arsy, kemudian dia bersinggahsana di 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang naik, yang masuk ke dalam bumi dan keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa saja yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang saja naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, ya kan? Jadi dalam kondisi damai, dalam kondisi tenang, dalam kondisi senang pun jangan lepas dari perasaan muraqabatullah. Jangan kepepet doang baru ingat Allah kan. Kepepet baru, wah ya Allah mana nih, cari dulu nih nomor berapa. Wah ini nomor 2, orang-orang ngarang-ngarang orang kita kan. Nomor teleponnya berapa? 2 4 4 3 4. Itu ngarang-ngarang, itu nggak solusi itu. Itu cara-cara berdakwah yang menyesatkan itu. Caranya, kalau mau tahu Allah kayak tadi, jalankan yang fardunya, di follow up yang sunnahnya, atau 12 poin yang sudah dijelaskan ini. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nih poin ketiga, contoh-contoh ma'iyatullah sepanjang sejarah manusia. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ada kisah Nabi Musa yang paling fantastik, dan kaumnya dikejar Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Allah suruh mereka lari ke pinggir laut. Menurut kita kan aneh ini, ketangkap dong. Helikopter nggak ada, kapal nggak ada, untuk nyebrang sampai ke Palestina nggak ada kan? Nggak ada, laut merah itu. Tapi itulah skenario Allah, akan selesai, akan terjawab, dan dapat solusinya kondisi yang sangat genting dan sempit itu dengan ma'iyatullah. Ketika Allah mau bersama kita, Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua pasukan sedang berhadapan-hadapan. Jadi pasukan yang mengejar Fir'aun udah ngelihat Musa dan sahabatnya, kaumnya. Ya kan? Mereka pun melihat, aduh kita dikejar nih, mau lari kemana lagi? Musa salah arah ini, ya kan? Kenapa? Karena kaumnya tidak ada ma'iyatullahnya, belum nyampe, makamnya belum nyampe. Ya, makam yang paling susah dialami oleh Bani Israel itu makam ma'iyatullah ini, karena mereka materialistik, orangnya sangat materialistik. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan sudah berhadap-hadapan, sahabat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita pasti ditangkap. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Dia berkata, tidak mungkin, tidak ada itu cerita tangkap menangkap itu. Inna ma'i Rabbi sayahdin. Bersama saya sekarang, sejak dari dulu tentunya, para nabi kan pasti ma'iyatullah tinggi. Mungkin tidak ada, tidurnya juga ma'iyatullah kan, dijaga Allah Ta'ala. Bersama saya Rabbi, Tuhan penciptaku, sayahdini. Dia akan berikan jalan keluar, petunjuk jalan keluar. Tidak terbayang. Apa jalan keluarnya? Fa'auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkat kayumu itu ke laut merah itu. Fanfalaqa. Lalu terbelah dua. Itu enggak, teknologinya enggak ada itu Pak. Maka ma'iyatullah itu akan mengalahkan teknologi secanggih apapun. Silakan orang kafir punya teknologi secanggih apapun. Kalau kita enggak punya umpamanya, jangan ngeper. Kalau kita punya ma'iyatullah, kita akan pasti lebih unggul. Nabi dengan melemparkan pasir saja jadi topan bisa mengalahkan mereka. Nabi Musa dengan mengukulkan tongkat saja, kayu itu tongkat kayu, matil kebiyamini kaya Musa, dites Musa oleh Allah, apa tuh yang di tangan kananmu itu? Dia berjalan pakai tongkat kan.
tilka asaya, itu tongkat saya. Atawakkau 'alaiha, untuk saya betulkan untuk naik-naik bukit, naik apa gitu kan. Kan alam di sana kan berbukitan kan. Wa atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami, untuk menghalau-halau binatang ternak saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, saya juga punya manfaat yang lain. Apa itu? Mungkin untuk mukul kalajengking, ya ular kecil gitu kan. Itu kan batas tongkat kayu memang segitu kerjanya. Kalau dia tidak, Allah tidak bersamanya, bersama yang punya tongkat. Tapi kalau Allah sudah mau bersama yang punya tongkat, dipukulkan ke laut terbelah, dipukulkan ke batu besar memancar 12 mata air, dipukulkan ke tanah, dia bisa menjadi ular besar menelan ular-ular tukang. Ini fakta. Lah apa yang kita takutkan kalau ma'iyatullah ada bersama kita? Jadi ini orang ada istilah high cost high return, kalau ini low cost high return, ya, low cost high return, dan tidak bisa dikalkulasi oleh teknologi canggih apapun. Nah begitulah ceritanya. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW menghadapi konspirasi terakhir pembunuhan, sehingga dikumpulkan algojo dari segala suku untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam itu, ya kan? Sebab kalau dibunuh beramai-ramai, nggak ada yang bisa nuntut. Siapa yang disalahkan? Kalau digebuk nih rame-rame, koruptor itu, polisi nggak bisa nangkep tuh. Siapa yang mau ditangkep? Misalnya koruptornya dijaga, nggak? Gimana cara gebuknya? Maling ayam baru digebuk, ya. Dibakar pakai bensin, ya. Nauzubillah. Lalu Allah perintahkan Rasulullah keluar bersama Abu Bakar. Rasulullah melakukan sebuah strategi yang sangat ringan. Madinah ke sana, jalan dulu ke sini, gitu kan? Yang penting ikhtiar kan? Sampailah ke Gua Thaur. 3 hari di situ. Sampai Asma binti Abu Bakar itu yang ngirimin makan. Ketemu dengan orang-orang kafir, pengembala. Rasul bayar untuk menghapus jejaknya. Itu kan ikhtiar-ikhtiar sederhana kan. Tapi jangan pula dibilang Rasulullah bekerja sama dengan orang kafir. Salah itu, istimbatnya salah. Rasul bayar orang kafir. Kayak kita beli handphone, kita beli kok, nggak kita rampok dari orang kafir kok, kita beli, ya kan. Nah lalu dibawa gua ketika itu tahu juga, kecium juga oleh orang kafir itu, ya. Sampai Abu Bakar gemetaran, bukan karena takut Rasul ditangkap, karena udah lihatin kaki-kaki. Sampai Abu Bakar bilang, kalau mereka melongo sedikit, kelihatan deh kami deh. Allah jelaskan, illa tansuruhu, kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad nggak apa-apa. Faqad nasarahullah, dia telah ditolong oleh Allah. Id akhrajahu alladhina kafaru, ketika dia diusir oleh kaum kafir. Tsaniyasnaini, 2 di antara berdua. Artinya apanya? Dengan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua Thaur. Idh yaquli sahibi, ketika sahibnya udah ketakutan. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah ente sedih, enggak usah takut, Allah sama kita, pasti dilindungi. Fa anzalallahu sakinatu alaihi, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawna yam tarawha, dia dukung, dia tolong melalui prajurit yang mereka tidak lihat, ya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dengan demikian kalimat orang kafir jadi rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, kalimat Allah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Azan ya? Tinggal 3 poin lagi, 2 poin contoh-contoh. Azan dulu kali ya, silakan azan dulu, nanti kita sambung, habis itu baru salat isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas poin terakhir, yaitu kasus yang terjadi di zaman kita. Ya, yaitu pertama, zaman Mujahidin Afgan menghadapi ex Uni Soviet. Itu saya paham betul itu. Dari tahun 79 sampai 92. Itu kan Uni Soviet itu kan negara raksasa gitu loh. Tak bisa kalah menghadapi mujahidin yang bersandal jepit itu dengan senjata yang seadanya. Ya. Itu fakta. Kemudian terulang lagi mujahidin Taliban menghadapi invasi Amerika dengan sekutunya NATO dan negara Eropa. Itu kan pasukan hampir 1 juta orang Afgan sendiri yang direkrut 600.000 dengan segala macam kecanggihan militernya, senjatanya, intelijennya dan segala macam latihannya, cuma bertahan 20 tahun 2001 sampai 2021. Mullah Omar, pimpinan mereka itu yang dihargai kepalanya $10 juta bagi orang yang bisa menunjukkan di mana tempatnya. Jadi dia di kota Kandahar kan. Setelah dicari-cari Amerika, dia pindah. Kemana pindahnya? 1 kilometer dari pangkalan udara Amerika. Dia sewa di situ rumah gubuk. Dari situ dia catat berapa pesawat naik, berapa pesawat turun, berapa kan, dicatat kertas. Nanti datang kurirnya ngasih tahu apa perintah-perintahnya dari situ. Nah, kata Amerika ketika itu, Kak George Bush ketika itu kan, dia bilang kita akan kalahkan mereka dalam beberapa hari. Dijawab oleh Mullah Omar itu, George Bush berkata kita akan kalah. Allah berkata kita akan menang karena Allah bersama kita, ya kan? Karena kita berjihad. Nanti kita lihat siapa yang janji siapa yang akan benar. Sampai mati beliau enggak tahu tuh Amerika, di situ tinggalnya. Ya, sampai sakit, sampai meninggal 5 atau 4 tahun sebelum Taliban menguasai istana di Kabul itu. Ini kan luar biasa kan? Kalau nggak ma'iyatullah nggak mungkin. Kemudian kita lihat perlawanan mujahidin Hamas menghadapi Yahudi sejak dideklarasikannya Intifadah tahun 1987, 5 Desember 1987. Ya, saya nontonnya di CNN di kedutaan Amerika waktu itu. Ya, karena kita nggak punya media kan. Kalau hari libur tuh kalau kita mau tahu berita, kita pergi ke kedutaan Amerika nonton. Ya kan? Kok ada nih
intifada, perlawanan gini-gini, anak pakai ketapel, pakai batu, pakai botol. Ya Allah, ini habis sudah di mereka ini, dilibas sama Yahudi ini, habis sudah kan. Sampai sekarang 87, bukan malah mundur, malah 2007 menguasai Gaza, 1,3%. Sampai hari ini Gaza tak bisa ditaklukkan. Bangunannya boleh hancur 80%, tapi orangnya nggak bisa ditaklukkan. Baik mujahidin-mujahidinnya maupun masyarakat yang diusir, suruh pergi ke mana tuh, nyebrang ke Mesir sana di Sinai situ, nggak mau, dibom sini lari ke sini, dibom sini. Coba lihat, udah 14 bulan kan, lebih ya. Mungkin bom yang dijatuhkan tuh lebih banyak dari orangnya, lebih berat. Orangnya kan 2 juta, tapi yang syahid baru berapa? Belum 60-70 ribu orang. Bandingkan dengan Suriah, selama 13 tahun itu lebih dari 1 juta orang hilang di tangan Bashar al-Assad. Yang ketemu sekarang tuh cuma 2.500-an, berapa di bebas-bebasin dari penjara itu. Jadi sejak tahun 2007 itu Gaza dikuasai sampai hari ini, nggak bisa. Pernah kita lihat Benyamin Netanyahu bilang Gaza kita kuasai, kita buka kantor di sana, kita ini. Enggak, malah dia suruh tuh Mahmud Abbas untuk menguasai Gaza itu. Mau diamankan, mau masuk lewat Rafah, lewat Mesir. Konspirasi mereka itu. Mahmud Abbas itu di mata rakyat orang Palestina itu nggak ada berguna. Dia tuh broker Zionis kelas tinggi itu. Makanya sekarang terjadi perpecahan yang luar biasa tuh di dalam Fatah itu, karena lama-lama tahu juga mereka, oh ini broker nih orang nih. Ya, bukan, maka selalu statementnya apa? Itu Tufan Aqsa nggak ada kaitan dengan perjuangan Palestina itu mafia. Hamas dibilang mafia itu mafia itu dibilang. Silakanlah kan. Nah terakhir ini kita dunia dikagetkan lagi, surprise lagi dengan Hay'atut Tahrir Asy-Syam mengusir penguasa dinasti Assad yang sudah berkuasa 54 tahun. Ya, kita tahunya kan baru sekarang, udah 54 tahun. Kudeta dilakukan oleh Hafiz Assad tahun 70. 71 dia deklarasi diri jadi presiden. Dan dia buat partai namanya partai komunis Hizbul Ba'si As-Suri. Ya, kayak Saddam Hussein buat Hizbul Ba'si Al-Iraqi. Di sini juga ada Hizbul Ba'si Qaumi, ada juga di sini. Partai Kebangkitan ada juga di sini. Ujungnya terserah apa itu, enggak? Podo itu. Padahal sudah didukung oleh Rusia, didukung oleh Iran, didukung oleh Hizbus Syaitan. Apa itu Hizbus Syaitan? Ya kan? Didukung oleh milisi Syiah yang tergabung dari Afghanistan, dari Pakistan, direkrut tuh, dari Lebanon, dari Iran, dan orangnya sadis-sadis. Ya. Kalau nemuin wanita-wanita atau anak-anak muslim, bocah muslim, dicongkel matanya, dicincang-cincang, lempar ke dalam kubur, masih hidup-hidup, dan itu ratusan ribu orang, bukan 1-2. Ya. Cuman nggak kebongkar sama kita tahunya hanya Palestina kan. Ternyata Suriah juga nggak kalah dahsyat menghadapi kezaliman dari musuh Allah, dari Nusairiyah yang beragama Nusairiyah ini, Syiah yang pertuhankan Ali, dan kalau nggak ada Ali ya pemimpinnya jadi Tuhan. Kemudian Amerika di sana juga bercokol melalui KAS namanya, itu Kuat Suriah Demokratiyah. Makanya sekarang kemudian coba lihat, dalam 14 hari bisa menaklukkan semua kota di sana. Dari saya hitung nih tanggalnya nih, dari Ahad 24 November sampai Ahad 8 Desember terakhir kota Damaskus. Itu hanya 6 jam aja. Bahkan ada kota dengan 4 mujahid saja, dan aja kota yang dengan 1 jam aja itu banyak sekali kasus. Ini kalau nggak ada ma'iyatullah, nggak akan ada ini terjadi hal-hal besar begini nih. Makanya sekarang di dunia ini sedang ketakutan, termasuk dunia-dunia Arab yang di sekitarnya. Sekarang pada mulai berdatangan ke Damaskus, mau lihat-lihat, mau ajak negosiasi. Yang lucu tuh kan Prancis kan, kedutaan Prancis sama Jerman kemarin tuh bersamaan datangnya. Apa katanya? Kami tidak akan mau memberikan bantuan kepada hal-hal yang digunakan untuk menegakkan syariat Islam. Kira-kira gitulah.
Allah udah kasih tahu kita, walan tarda angkal yahud walan nasara. Nggak mungkin mujahid Syam nggak tahu ayat ini, nggak mungkin. Ya silakanlah kan, ente nggak kasih duit, Allah akan kasih duit selama ada ma'iyatullah. Ingat, Qatar itu punya proyek ya untuk melewatkan pipa gas lewat Suriah itu. Tuh cara dia bantu Suriah, nanti akan diterima tuh meterannya berapa, cukup untuk membangun Qatar, Suriah itu insyaallah taala. Begitu juga Turki akan membantu dengan segala hal yang mereka bisa, teknologinya, SDM-nya. Sekarang Turki sudah membantu menciptakan, membangun tentara mujahidin 300.000 orang, biaya Turki semuanya, senjatanya, gajinya semuanya selama 1,5 tahun. Ayo, Amerika silakan Anda takut, Inggris, Prancis silakan. Itu kan dijajah Inggris dulu kan, sekarang Prancis sekarang. Nah sekarang dunia tertuju sekarang ke sana. Kalau ma'iyatullah itu ada dalam diri kita, bukan kita yang cari musuh, musuh yang bertekuk lutut datang kepada kita, nggak perlu diperangin lagi. Kenapa? Karena Ahmad Asyara atau Abu Muhammad Al-Julani itu mengatakan, kami kalau menciptakan perang dunia ketiga bisa aja. Wah, kalau pasukannya 30.000 orang tuh, ya, tapi kami nggak mau. Kami kalau mau balas dendam, kami bantai semua Syiah nih, tapi kami nggak mau. Kami akan menghukum orang-orang yang otaknya aja dihukum, hukum mati, gitu kan maksudnya. Kami kalau membuat heboh wilayah Arab ini, wilayah Semenanjung ini, Arab ini bisa aja ketakutan itu, Jordan ketakutan, Saudi ketakutan, Kuwait ketakutan, semua ketakutan tuh pada datang sekarang, pada diundang. Nah kita harap semoga ini bermakna positif. Jangan ambivalensi, jangan munifak, jangan munafik. Semoga ini awal bersatunya umat Islam, awal bersatunya pemimpin-pemimpin negeri. Kan nggak ada pilihan sekarang, nggak ada pilihan sekarang. Kalau menghadapi Amerika, Rusia ada pilihan, ya kan? Bayar upeti selesai. Kalau mujahidin nggak ada cerita upeti, nggak ada cerita upeti mereka, karena mereka ma'iyatullah. Berarti Allah yang mengatur perjuangan mereka. Habis Suriah mana lagi? Pasti Palestina. Makanya ketika ditanya oleh wartawan BBC, oleh wartawan Arabia juga, ya, ente adain pemilu nggak? Kayak kepada Ahmad Syara itu kan, lihat aja nanti lah katanya kan. Ente pakai demokrasi nggak? Lihat aja lah nanti katanya. Bangsa yang hancur berantakan separuh di luar negeri ini nggak gampang katanya untuk mintain pendapat mereka. Itu kan sama dia ngeles kan. Berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Ya bisa aja katanya, bisa aja. Ditekankan lagi tuh wartawan Arabia itu, 3 tahun, 4 tahun ya? Ya bisa aja mungkin. Artinya apa? Saya membaca ini skenario Allah betul ini. Mujahidin akan terbentuk dalam 2-3 tahun ke depan, dan tidak akan ada itu namanya pemilu di Suriah itu insyaallah taala. Kenapa? Karena 2-3 tahun ke depan arahnya ke Palestina, ya kan? Sesuai dengan prediksi Ahmad Yasin rahimahullah, tahun 2027 Palestina merdeka. Nah sekarang tinggal bertahun lagi, 3 tahun lagi kan? 2 tahun lagi kan? Ahmad Syara bilang 3-4 tahun paling baru kami berani mengadakan pemilu kan? Artinya pemantapan jihad sekarang yang ada di sana. Nah maka siap-siap aja kita. Lihat perkembangan 2-3 tahun ke depan akan dijari itu semua tuh. Prancis yang ingin demokrasi, Jerman yang ingin demokrasi, segala macam. Demokrasi sebentar lagi masuk kubur. Hai para penyembah demokrasi di negeri ini, apakah kalian tidak dapat alternatif lain? Di dalam Al-Quran jelas, dalam hadis Nabi jelas. Kalau Allah mau bersama kita penuhi persyaratan. Nggak perlu keluarin uang triliun untuk kemenangan. Kalau umat sudah menunjukkan la ilaha illallah, mayoritasnya gemetarlah itu lutut musuh-musuh Allah itu. Nggak perlu angkat senjata. Sekarang Suriah tidak perlu bersenjata lawan musuh-musuh Allah sekarang. Musuh-musuh Allah yang datang negosiasi kepada mereka. Bahkan saya dapat informasi dari senior wartawan Al Jazeera, sekarang ini di Suriah itu dipenuhi oleh intelijen dari seluruh dunia. Intelijen apa? Intelijen militer. Karena mereka nggak membayangkan kok bisa roboh secepat itu.
Ya, Bashar Assad ini yang didukung oleh 5 kekuatan, 6 kekuatan tadi kan. Ini kan tidak masuk akal bagi mereka kan. Sekarang dibilang banyak sekali sekarang intel-intel seluruh dunia itu berdatangan untuk mencari rahasia kekuatan mereka. Itu apa? Gampang, masuk Islam kalian akan tahu rahasia kekuatannya. Terngaji kita di Darussalam kan, kita kasih tahu rahasianya. Ma'iyatullah. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kepanjangan kali ini karena hal-hal ini sangat penting bagi kita. Berlaku untuk individu, ma'iyatullah berlaku untuk individu, berlaku untuk keluarga. Kita bina keluarga kita, berlaku untuk masyarakat kita, berlaku untuk negeri, bahkan dunia juga berlaku. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.